Pandi Berita 1 Bandung, Jawa Barat. Informasi lainnya, pemirsa, tarif tinggi sewa kios di Blok M membuat para pedagang kabur dari wilayah tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun harus turun tangan, salah satunya dengan memberikan keringanan sewa 2 bulan untuk mendukung UMKM. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti polemik kenaikan tarif sewa kios di kawasan Blok M Jakarta Selatan yang dikeluhkan para pedagang. Pramono menjelaskan telah memberikan teguran langsung kepada Direktur Utama MRT Jakarta atas persoalan itu. Pramono menyampaikan bahwa kawasan Blok M saat ini dikelola melalui kerjasama antara MRT Jakarta dan salah satu koperasi. Namun dalam praktiknya tarif sewa yang dikenakan kepada para pedagang disebut melebihi batas yang telah ditetapkan dalam kesepakatan. Pramono menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus menjadi prioritas, terutama di tengah geliat ekonomi masyarakat. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur di rute MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan. Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Selain itu, Gubernur Pramono juga memberikan bebas biaya sewa selama 2 bulan bagi pedagang distrik Blok M yang pindah ke area Blok M Hub yang dikelola oleh PT MRT. Kebijakan pembebasan biaya sewa selama 2 bulan ini diambil setelah banyak kios di distrik Blok M gulung tikar, lantaran para pedagang tidak sanggup membayar tarif sewa yang kian mahal. Kalau mereka mau menggunakan tempat ini, maka nanti selama 2 bulan kami berikan kebebasan, free, gratis, supaya mereka mau pindah ke tempat ini. Karena tempat ini jauh lebih bagus sebenarnya, lebih nyaman, ada AC-nya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keresahan para pedagang yang ada di Blok M ini segera bisa teratasi. Tim Liputan Berita 1. Dan bersama untuk mengetahui situasi terkini sudah ada reporter Berita 1 Cesa Andini serta juru kamera Yulisa Febiola di sana. Selamat siang Cesa. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah sudah mulai ada penjual yang buka usai Gubernur Pramono memberikan keringanan sewa selama 2 bulan? Seperti apa kondisinya, Cesa? Siang Said dan juga pemirsa, memang seperti yang kita ketahui di tengah polemik harga sewa yang naik di Blok M, tepatnya di Plaza 2 tempat saya melaporkan saat ini, menjelang makan siang memang seperti yang Anda bisa lihat, sejumlah toko di sini masih ditutup dan masih sepi begitu ya, walaupun sudah ada himbauan dari Gubernur DKI Jakarta sendiri. Dan adanya penutupan ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga sewa seperti yang kita ketahui, dari yang semulanya itu sebesar sekitar 2 juta rupiah yang kemudian naik di kisaran 7,5 juta rupiah, yang berarti ini naik hampir 4 kali lipat saya dan juga pemirsa. Dan kondisi ini membuat para pedagang UMKM, khususnya banyaknya kuliner, kios-kios kuliner ini akhirnya tutup ataupun berbondong-bondong pindah tempat begitu. Dan kami juga masih menelusuri hingga saat ini apa penyebabnya. Adapun pihak pedagang, kemudian juga pihak PT MRT Jakarta selaku pengelola resmi dan koperasi ini masih saling tunjuk terkait apa sih penyebabnya terkait adanya penutupan kios ini dan kenaikan harga. Dan mungkin untuk menanyakan sedikit begitu ya, kita akan tanyakan ke salah satu kios yang ada di sini, yakni dari Bapak siapa nih kalau boleh tahu? Pak Guntur. Pak Guntur, kalau boleh tahu ini benar gak sih terkait naiknya harga sewa di kios-kios Plaza 2? Masalah naik, saya kurang tahu, saya masalah sampai sekarang saya belum naik. Belum naik? Belum. Ya, Pak. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Kalau dari Bapak sendiri gak naik, karena kan kabarnya yang lain naik gitu ya? Mungkin kita punya sendiri ya, yang lain itu mungkin nyewa kali apa gimana kita kurang tahu juga. Jadi berarti Bapak sendiri ini mungkin pedagang lama begitu ya? Nah, tepatnya kalau boleh tahu itu Bapak sendiri harga sewanya berapa sih? Itu masih 300. Masih 300. Karena saat ini juga tadi saya lihat banyak yang masih tutup kiosnya. Ini biasanya memang sepi atau karena isu itu? Ini gara-gara tutup memang sepi. Tapi dulu waktu dia buka ramai. Ramai gitu ya? Ramai. Kan
kabarnya juga mereka ada kemungkinan direlokasikan ke bagian bawah. Dari Bapak sendiri sebagai pedagang lama ini setuju nggak sih mereka justru direlokasikan atau justru lebih milih mereka di sini aja karena kan ngundang pelanggan dan customer lain? Ya kalau kita berharap semoga orang itu kembali lagi ke sini. Itu harapan kita ya. Tapi kalau dia nggak mau itu juga nggak bisa maksain. Sebab kalau dia balik di sini kan bisa ramai lagi kita. Nah, itu yang kita harapkan. Terakhir Pak, saya juga tahu memang yang tutup itu rata-rata kios kuliner, itu benar Pak? Iya betul, rata-rata kuliner. Berarti pedagang lama rata-rata Masih jualan. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Nah seperti itu pemirsa, memang setelah berkeliling yang kami pantau memang mayoritas yang masih buka adalah kios-kios pedagang lama dan bukan kios kuliner begitu. Adapun salah satu kios kuliner yang masih ada di Plaza 2 Blok M ini masih belum mendapatkan kejelasan pasti terkait harga sewa yang naik itu. Dan apabila juga kami dapat menceritakan sedikit mengapa mereka bisa mengetahui begitu ya ada kenaikan harga, memang pada bulan Mei, sekitar bulan Mei lalu, itu aliran listrik mereka diputuskan oleh pengelola resmi karena disebut tidak membayar dari awal tahun 2025. Adapun dari pihak pelanggan sendiri, maksud kami pihak UMKM atau penjual sendiri, ini mereka merasa sudah membayarkan secara rutin kepada koperasi. Dan koperasinya sendiri pun juga menolak atau tidak mengakui adanya hal yang terjadi di antara ketiga pihak itu, yakni dari PT MRT Jakarta selaku pengelola resmi, kemudian koperasi dan juga para pedagang. Adapun memang PT MRT Jakarta sendiri ini juga merasa tidak menerima harga sewa atau biaya sewa yang selama ini rutin diberikan oleh para pedagang sendiri. Sementara seperti itu, adapun kita masih menelusuri bagaimana keterusannya dari polemik harga sewa ini. Dan seperti yang juga disampaikan oleh Said sebelumnya, Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta juga sudah sempat survei langsung ke Plaza 2 Blok M ini dan memberikan solusi sementara, yaitu untuk merelokasikan para UMKM kuliner ini ke bawah atau di bagian bawah dekat MRT, yakni di Blok M Hub begitu. Adapun setelah melihat-lihat di bagian sana pun juga belum ada kios yang berpindah ke situ, sehingga kami juga akan menelusuri dan menanya-nanya begitu apakah memang benar nantinya akan dipindahkan ke bagian Blok M Hub. Dan Pramono Anung juga sudah sempat mengimbau bahwa seluruh harga sewa yang berada di distrik Blok M ini harus dikenakan sesuai ketentuan, yakni sebesar di kisaran 300.000 sampai dengan 1,5 juta rupiah. Sementara seperti itu, Said, kami akan terus mengupdate apabila ada perkembangan selanjutnya. Baik, Cesa, nampaknya ini semakin sepi ya kalau saya lihat penelusuran Anda tadi. Cesa, tadi menarik yang dikatakan atau yang dijawab oleh para narasumber Anda, mengatakan bahwa tarif harga yang dibayar oleh dia tidak naik. Artinya, apakah tarif yang diberikan ini tidak merata, dibedakan antara pedagang lama dengan pedagang baru, atau seperti apa sih kondisinya? Cesa. Iya Said, betul. Memang dari pantauan kami dari beberapa kios yang masih buka itu bukan kios yang baru, melainkan kios yang sudah lama dibuka, bahkan ada yang buka dari tahun 2010. Dan rata-rata mereka juga menyampaikan bahwa biaya sewa mereka itu tidak mengalami kenaikan, alias masih dikenakan sekitar Rp300.000 per bulannya. Dan ini juga berbeda dengan kios-kios kuliner, salah satunya ada yang di sebelah kanan saya. Adapun pihak mereka pun masih belum dapat menyampaikan secara pasti terkait kenaikan harga sewa itu nantinya akan menjadi berapa begitu, karena mereka termasuk kios-kios yang baru saja disewakan, sehingga memang betul harga yang dikenakan di setiap kios di sini itu berbeda, Said. Baik, tarifnya nampaknya tidak merata begitu ya, dibedakan antara pedagang lama dan pedagang baru. Terima kasih Cesa atas laporan Anda serta juru kamera Yulisa Febiola. Selamat kembali bertugas teman-teman. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, pemilik salon di